Tidak rugi orang yang berangkat haji maupun umroh yang sekarang bahkan sampai hari kiamat. Karena orang-orang yang bisa datang ke rumah Allah menjadi tamu Allah itu adalah orang-orang spesial. Hari ini, Bu, orang bisa datang ke rumah Pak Camat. Kalau dia seorang nelayan, pasti dia nelayan yang istimewa di mata seorang pecamat. Betul tak? Bahasa kita untuk apa nelayan yang ndak ada karir, atau nelayan yang mesinnya malah rusak, motornya malah bocor, ikan pun ndak ada dapat. Untuk apa diundang? Bahasanya seperti itu. Seorang nelayan yang bisa datang ke rumah wali kota, seorang nelayan yang bisa datang ke rumah bupati atau gubernur, atau dia seorang petani bisa datang ke rumah presiden, pastilah dia seorang petani yang istimewa, spesial di mata seorang presiden. Pasti petani ini memiliki kelebihan-kelebihan di mata seorang presiden, sehingga dia diundang untuk datang ke rumah presiden. Betul nggak Pak, Bu? Yeah. Pasti orang spesial, bukan orang kaleng-kaleng. Tahu gak Bu, orang kaleng-kaleng? Bukan orang sembarangan, orang spesial. Orang bisa datang ke rumah istana kepresidenan, pasti orang spesial, orang istimewa, punya kebaikan di mata seorang presiden sehingga diundang datang ke presiden. Apalah lagi, Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa datang ke rumah Allah, ke Baitullah, ke Masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan orang kaleng-kaleng, mereka orang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang istimewa, orang spesial di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadar, kita ini bisa koreksi diri kita. Ya Allah, saya ini orang bodoh, saya ini banyak dosa, saya ini, itu mesti introspeksi diri kita. Sebenarnya saya ini tidak layak, Masya Allah, untuk datang ke kota suci, tidak layak untuk datang ke Madinah, tidak layak masih datang ke Makkah. Karena saya kotor, hari-hari bermaksiat kepada Allah. Hari-hari mulut ini masih ngomong hal-hal yang diharamkan Allah. Masih mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Berfikir, masih memikir hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah lihat dalam diri hamba tersebut ada satu kebaikan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan tersebutlah menjadikan dirinya tinggi, diangkat oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Pak, Bu, kita tidak tahu mana kebaikan kita ini yang dijadikan oleh Allah ini menjadi tiket kita ini menjadi tamu Allah, kita tidak tahu, Pak, Bu. Suatu hari Imam Ghazali rahimahullah taala, muridnya Imam Ghazali rahimahullah taala bermimpi. Ini masyhur kisahnya. Mimpi melihat gurunya Imam Ghazali rahimahullah taala. Dalam mimpi tersebut Imam Ghazali dipakaikan pakaian yang begitu megah, begitu mewah, dipakai mahkota, dipakaikan jubah kemuliaan. Maka murid tanya, "Wahai guru, apa amalan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga engkau diberikan pakaian begitu indah, mahkota yang begitu indah? Apakah karena kitabmu yang engkau karang begitu banyak? Apakah karena ilmu yang telah kau ajarkan begitu banyak kepada santri-santri?" Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kurang lebih, Pak, bukan itu. Suatu malam ketika aku mengarang sebuah kitab dalam keadaan gelap, kan pada zaman dulu kan tidak ada lampu penerang seperti kita, Bu. Lampu pelita lah bahasa kita. Waktu mau menulis, begitu aku akan mencelupkan tintaku ke dalam penaku ke dalam tinta, aku melihat seekor lalat sedang meminum tinta tersebut. Jadi dikira lalat, "Ayo minum, Pak, Bu." Tapi ternyata kayak tinta. Aku biarkan dia minum sampai puas, kemudian dia terbang. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya, perbuatan itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diridhoi Allah, dicintai Allah, Allah Taala terima, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jubah yang begitu indah, mahkota yang begitu indah pada diri. Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tidak tahu. Mohon maaf, mungkin bukan haji dan umroh kita yang diterima oleh Allah. Mungkin bukan sholat kita yang hari-hari kita lakukan. Mungkin bukan infak yang kita berikan. Tapi boleh jadi kena senyum kita kepada saudara muslim. Karena kata Nabi, senyum kepada saudara muslim sedekah. Atau mungkin ucapan salam yang kita sampaikan kepada saudara muslim kita.
Atau mungkin kita pernah membantu seseorang yang mungkin dia kehausan, kelaparan, atau dia tidak berpakaian. Karena ikhlasnya kita, boleh jadi amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi amal itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tiket untuk kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang belum berangkat haji maupun umroh, belum menjadi tamu Allah, belum dipanggil Allah, terus berbuat kebaikan. Jangan melihat, oh itu Rp1.000 nantum ya. Nah, karena dalam zahir mata pandangan kita Rp1.000, tapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi lebih besar daripada gunung Uhud. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang awal berangkat haji dan umroh dan tidak ada rugi dan tidak ada salah. Hari ini kalau kita berangkat menunaikan haji dan umroh, mudah-mudahan kita yang telah berangkat haji dan umroh dimudahkan oleh Allah untuk datang berkali-kali menjadi tamunya Allah. Amin. Yang belum berangkat haji dan umroh dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah, berikan kesehatan zahir dan batin, dimampukan baik dalam rezeki dan lain-lainnya. Amin ya Rabb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, sampai jam berapa ya Pak Ustaz? Jam jarum panjangnya 42. Hah? 52. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan haji dan umroh ini perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Hitungannya fi sabilillah. Dalam hadis disebutkan debu-debu yang menempel kepada orang yang berada di jalan Allah ini akan menjadi tameng dari asap api neraka. Masya Allah. Debu-debu yang menempel kepada orang yang berada di jalan Allah ini akan menjadi tameng dari asap api neraka. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan orang yang haji dan umroh, atau haji ataupun umroh, haji diikuti dengan umroh, atau haji diikuti dengan haji, umroh diikuti dengan umroh, ini mengangkat kefakiran, mengampunkan seluruh dosa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan haji dan umroh ini memang melelahkan Pak, Bu. Iya Pak Haji ya. Maka kalau berangkat haji dan umroh sangat-sangat dianjurkan berangkat waktu masih muda. Nih macam-macam Bang Ivan nih. Kalau mau berangkat haji dan umroh sangat dianjurkan waktu masih muda. Umur-umur kita ini. Pertama, insya Allah kita akan maksimal dalam beribadah. Nggak loyo, semangat. Dan kalau kita berangkat haji dan umroh di usia muda, insya Allah kita akan bermanfaat untuk orang lain. Kesian lihat nekwan tenteng tasnya itu besar-besar, berat-berat. Membahas kita tepereh-pereh, kopernya besar-besar, Masya Allah. Memang ada tim handling, tapi kadang-kadang ada satu dua keadaan koper itu tidak bisa ditangani oleh tim handling. Harus kita yang bawa masing-masing. Jadi kalau kita berangkat lebih awal, muda-muda kita berangkat, insya Allah kita akan bermanfaat untuk orang lain, Pak. Dan seluruh amal, baik di Masjid Nabi maupun di Masjidil Haram, semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Nabi dikalikan 1000 kali lipat, di Masjidil Haram dikalikan 100.000 kali lipat, lebih baik. Dalam hadis itu disebutkan lebih baik, bukan sama. Jadi Masya Allah berbondong-bondong Pak. Bahkan ada kawan yang dia WA saya, katanya, Pak Asbi, tolong saya titip sedekah atau infak atas nama bapak saya. Ada enggak Pak Asbi duit? Saya bawa duit 1 juta Pak. Duit untuk uang saku itu 1 juta cuma saya bawa. Dia titip tuh untuk sedekah atas nama bapaknya 500.000. Saya bilang enggak ada. Hanya 200.000 saja. Kan 50 real kali 4.000 rupiah.